semuanya, selamat datang di podcast Beat and Bot. Ketika irama bertemu intelijen buatan. Senang sekali bisa menyapa kalian kembali di episode kali ini, di mana episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana AI dan musik ini saling bersinggungan, mulai dari definisi dasar hingga potensi kolaborasi yang mungkin dapat terjadi. Nah, di episode kali ini kita akan menyelami lebih dalam nih terkait bagaimana AI ini mempengaruhi dunia musik secara lebih dalam. Nah, apakah AI ini hanya sekedar alat bantu atau mulai menjadi kolaborator dalam proses kreatif? Nah, bagaimana juga pandangan terhadap masa depan dari industri musik di tengah gelombang teknologi yang mulai berkembang? Dan apakah benar, AI ini bisa mengurangi nilai orisinalitas dalam karya seni. Bersama saya, Rifda Nasalsabila, yuk simak podcast ini sampai selesai dan cari tahu kemana arah dunia permusikan di era digital. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih dengan narasumber kita yang sangat keren, yakni Kak Albi, tentang dunia permusikan di era digital. Nah, selamat datang Kak Albi. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih terkait dunia permusikan di era digital dengan penggunaan AI. Nah, yang aku ingin tanya nih Kak, menurut Kakak bagaimana AI ini menurut Kakak, apakah AI ini menjadi alat bantu atau justru menjadi pesaing atau malah menjadi kolaborator dalam berkarya? Menurut Kakak itu AI ini seperti apa? Aku sendiri melihat AI sebatas sebagai alat bantu menurutku, karena menurutku AI ini nggak bakal bisa nyanyiin rasa atau feel yang dikasih musisi itu ke audiens itu. AI nggak bisa ngelakuin itu menurutku. Sebagai kolaborator sendiri, apakah AI bisa Kak untuk menjadi kolaborator dalam proses pembuatan musik? Kalau untuk jadi kolaborator sangat memungkinkan sebenarnya. Balik lagi ke gimana setiap kreator itu memanfaatkan AI itu sendiri sih. Kalau memang dia masih berusaha untuk kreatif, tetap melewati proses-proses, menurutku itu bisa jadi kolaborator. Cuman masalahnya banyak musisi yang aku tahu ya, teman-temanku beberapa juga, mereka benar-benar memanfaatkan AI-nya 100%. Akhirnya bahkan aku nggak melihat keterlibatan mereka di dalam proses itu sih, malah AI yang kayak mengambil alihnya ini. Masih berkesinambungan dengan jawabannya Kakak nih, lalu pandangan Kakak terhadap masa depan musik dengan keterlibatan teknologi AI yang semakin masif, apalagi tadi Kakak juga mengatakan bahwa ada justru keterlibatan seorang kreator itu malah tidak ada. Nah, masa depan dari dunia permusikan sendiri itu nantinya seperti apa menurut Kakak? Waduh, itu pertanyaan berat itu. Aku kayak duta musik Indonesia kalau ngomongin. Aku nggak tahu pasti ya masa di kedepannya teknologi AI ini bakal sepengaruh apa ke musik. Cuman kalau dilihat dari sekarang, dari kata-kata aja kita udah bisa bikin musik yang menurutku bagus lah, udah layak didengar. Mungkin di masa depan lewat humming aja, lewat na gitu-gitu mungkin udah bisa jadi musik nantinya dibantu AI. Gitu. Nah, kalau udah kayak gitu ya plus minus ya akhirnya. Yang jelas tapi itu sih, masalah rasa aku yakin banget musisi-musisi siapapun itu yang masih teguh ya sama dirinya sendiri lah, itu gak bakal bisa digantiin sama ya. Jadi masa depan dari permusikan dengan teknologi AI ini masih bisa bertahan asalkan para kreator-kreator ini tetap terlibat gitu ya Kak ya. Benar. Oke. Benar banget.
Nah, banyak yang mengatakan bahwa penggunaan AI ini bisa mengurangi nilai orisinalitas dalam sebuah karya seni. Menurut kakak, gimana sih pendapatnya? Atau apakah benar itu mengurangi orisinalitas atau bagaimana? Masalah orisinalitas ya. Aku jujur untuk sekarang udah apa ya, nggak terlalu pusing masalah orisinalitas sih, karena banyak yang bilang orang-orang di bawah matahari ini semuanya pengulangan. Jadi ya udah nggak ada yang benar-benar 100% original. Nah, cuman eh, meskipun kayak gitu, kita tetap harus berproses. Salah satu prosesnya ada ATM, ATM atau amati tiru modifikasi, atau mungkin kita daur ulang dari, ya misalkan kita terinspirasi sama siapa, terus kita ambil gagasannya atau chord-chordnya atau apa, tapi tetap harus diaransemen ulang dan lain-lain. Itu sih, itu kayak attitude-nya aja deh, lebih ke attitude dalam daur ulang musik. Oke, menurut kakak sendiri, apa sih dampak terbesar yang nantinya akan datang dari penggunaan AI dalam dunia permusikan, khususnya di Indonesia? Karena setahu saya di Indonesia itu penggunaan AI itu sangat masif gitu. Teman-teman juga tidak hanya di dunia permusikan, di dunia pendidikan pun penggunaan AI ini sangat tinggi gitu. Nah, khususnya di Indonesia ini menurut kakak kira-kira dampak yang paling besar gitu, apa yang bisa terjadi? Aku kalau melihat penggunaan AI di musik di Indonesia ya, kalau untuk sampai saat ini aku melihatnya masih jadi bahan lucu-lucuan AI ini pakainya. Ya ada lagu-lagu kayak Terima Kasih itu ya dibuat sebagai bahan lucu-lucuan. Tapi sempat ada satu kasus yang aku tahu, musisi itu coba pakai AI di liriknya. Nah, cuman orang-orang ini notice dan kayak ini liriknya AI, ini liriknya AI. Ya akhirnya menurutku itu sih, maksudnya untuk zaman sekarang, alhamdulillahnya audiens ini atau penikmat musik ini masih benar-benar bisa ngebedain loh, mana yang AI, mana yang benar-benar orisinal. Masih ada rasa yang beda gitu antara AI sama, mungkin di kedepannya Indonesia gitu, ngomongin Indonesia ini nggak tahu, aku juga nggak tahu, cuman ya plus minus sih. Mungkin plusnya bakal banyak musisi yang entah dari daerah-daerah terpencil tiba-tiba ada musisi dengan perkembangan AI. Cuman minusnya kalau misal memang AI jadi segede itu, ya pasti segede itu sih. Dan aku takutnya jadi ini cuman kreativitas kreator ini atau musisi-musisi ini jadi tumpul karena mereka ngedepanin instannya itu sih. Sama ya nanti akhirnya kalau semuanya pakai AI, akhirnya karya seni khususnya musik jadi monoton menurutku. Oke, mungkin kakak ada pesan-pesan nih untuk para musisi sama kreator di luar sana yang ingin mulai bereksperimen dengan AI dalam berkarya. Tadi kakak kan juga menjelaskan bahwa mungkin akan terbentuk musisi-musisi baru di daerah terpencil-terpencil nih. Nah, mungkin kakak bisa sampaikan pesan apa atau harus seperti apa sih mereka dalam menggunakan AI itu? Tetap bijak pakai AI, tetap libatin semua proses karena proses itu penting banget. Memang AI dibuat buat mempermudah proses itu sendiri ya, cuman mempermudah bukan menghilangkan, itu dua hal yang berbeda. Terus memang AI ini menawarkan kita peluang besar ya, apalagi di musik. Cuman ya jangan lupa sama esensi musik itu sendiri atau karya seni lain lah. Tujuan dibuatnya karya seni kan buat menyentuh hati orang. Nah, itu yang harus kita kedepankan menurutku. Karena AI nggak bisa melakukan itu. Jadi teruslah berkarya di luar jangkauan mesin.
Oke. Terima kasih Kak. Jawabannya cukup menarik dan semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, para kreator dan juga musisi yang ingin mulai berkembang dan menggunakan AI dalam berkarya seni. Oke. Dari percakapan ini kita dapat menyimpulkan bahwa AI ini belum bisa menjadi pesaing di dunia musik karena terdapat feel atau perasaan tersendiri dalam pembuatan musik jika dibuat oleh seorang kreator atau musisi. Nah, tapi dia masih bisa berkemungkinan sebagai kolaborator dan itu masih tergantung dengan para kreatornya karena hal itu juga menentukan dari kreativitas dari para kreator itu sendiri. Nah, musik dengan penggunaan AI ini juga memiliki plus minusnya sendiri-sendiri, di mana apabila seorang kreator tidak bisa memanfaatkan AI ini dengan benar, maka keterlibatan dari kreator ini berkurang atau malah hilang seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan model amati tiru modifikasi sebagai cara untuk tetap menjadikan karya ini memiliki nilai orisinalitas dalam karya seni. Kemudian AI ini pada nantinya juga bisa menciptakan para musisi baru, para kreator baru di daerah-daerah terpencil, dan semoga nantinya mereka tetap mengutamakan kreativitasnya dan tidak melulu menggunakan hal yang instan dengan menggunakan AI. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Kak Albi tadi, bahwa berbijaklah dalam menggunakan AI dengan melibatkan setiap proses dalam pembuatan karya musik, karena AI itu adalah mempermudah, bukan untuk menghilangkan. Jadi teman-teman bisa di garis bawahi lagi bahwa AI ini hanya untuk mempermudah, bukan untuk menghilangkan proses dari pembuatan musik ini sendiri. Jadi ini merupakan bagian akhir dari perjalanan Beat and Bot pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan dan menyimak dan ikut merenungkan setiap pertemuan antara imajinasi dan inovasi di dunia musik modern. Dari perdebatan soal etika, dampak, hingga kemudian masa depan, satu hal yang pasti, kreativitas manusia selalu punya tempat bahkan di tengah kecanggihan teknologi. Semoga setiap episode yang kita tayangkan meninggalkan bekas dan memicu ide-ide baru, atau setidaknya membuat kamu berpikir bahwa tentang karya seni dan peran kita sebagai kreator. Saya Rifdahana Salsabila pamit undur diri, tapi ingat, meski podcast ini telah selesai, percakapan tentang seni dan teknologi tidak akan pernah benar-benar selesai atau berakhir, karena imajinasi akan selalu menemukan jalannya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa episode Siniar Podcast lainnya. Dan salam Persma.